Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih, kelanjutan dari part yang pertama ya. Jadi ini adalah topik yang berikutnya, yaitu kelanjutan dari topik yang sebelumnya, yang ada di video sebelumnya. Langsung saja kita mulai soal nomor 9. Soal UMB PTN 2011, kode soal 252. Hitunglah massa molar belerang bila 2,56 gram belerang dilarutkan dalam 100 gram CS2. Berarti bila 2,56 gram belerang, berarti ini adalah menyatakan massa dari si belerang, kan seperti itu ya. Massa belerang di sini sebagai zat terlarut karena dilarutkan dalam 100 gram, berarti ini adalah massa dari si CS2. CS2 ini adalah sebagai zat terlarutnya. Kemudian untuk menghasilkan larutan yang titik didihnya, berarti ini titik didih dari si larutan sebesar 46,24. Oke, berarti langsung aja solusinya. Jadi dari sini tadi yang dikasih tahu adalah massa ya. Massa dari si belerang sebagai zat terlarut itu sebesar 2,56 gram. Kemudian dilarutkan dalam 100 gram. Berarti gram dari si CS2. Ini sebagai pelarut itu sebesar 100 gram. Untuk menghasilkan larutan yang titik didihnya, berarti titik didih larutan, apa simbol titik didih larutan? Itu adalah TB. TB-nya 46,24. Titik didih CS2. CS2 tadi sebagai pelarut, berarti titik didih pelarut. Pelarut itu berarti TB0, ya kan? TB0-nya itu sebesar 46, KB-nya 2,4. Yang ditanya massa molar, berarti MR. Yang ditanya adalah MR. Nah, tentang titik didih, berarti rumusnya adalah pasti delta TB sama dengan KB dikali M dikali I gitu ya. M ini berarti gram per MR dikali 1000 per P, ini dalam gram, dikali dengan I. Nah, delta TB, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu rumusnya apa? TB dikurang TB 0 atau TB derajat. Berarti sini TB dikurang TB 0 sama dengan KB dikali gram per MR dikali 1000 per P dalam gram dikali I. Oke, langsung aja tinggal kita masukin. TB-nya ini sebesar 46,24, ya kan? Berarti di sini 46,24 dikurang TB0-nya 46 sama dengan KB-nya 2,4 dikali gram terlarutnya 2,56 per MR dikali 1000 per massa pelarutnya adalah si air 100. I-nya adalah 1 karena dia non elektrolit ya. Oke, dari sini 1000 bagi 100 habis ya. Berarti sini jadinya 10. 46,24 kurang 46. Berarti ini jadi 0,24 ya kan? Berarti sini 0,24. Nah, ini dia. 2,4 sama 0,24 kan habis nih sama. Ini 24 kali 10 minus 1. Ini 24 kali 10 minus 2. Berarti ini mati kan? Ini habis. Berarti ini habis. Sini kan 1 belakang koma, ini 2 belakang koma, berarti ini sisa 1 belakang koma kan, jadi 0,1. Oke, nah berarti gini, kita tulis dulu ya, 0,1 sama dengan 2,56 dikali 10 dibagi dengan MR. Berarti MR sama dengan 2,56 dikali 10, berarti ini jadi 25,6, ya kan? Dibagi dengan 0,1. 256 kali 10 minus 1 per 10 minus 1 kan habis komanya kan, berarti jadi 256. Sehingga jawabannya adalah yang
A. Mudah ya. Berikutnya soal nomor 10, soal SBMPTN 2015, kode soal 546. Tetapan kenaikan titik didih molal air 0,52, berarti tetapan kenaikan titik didih ini adalah simpulnya dari si KB, berarti KB-nya. Larutan A dibuat, ya, ada larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl, berarti ini gram NaCl, ke dalam 5 kg air. Nah, berarti ini terlarut, ini pelarut. Ini berarti massa NaCl sebagai terlarut, ini massa dari si air sebagai pelarut. Ini punya larutan A. Larutan B dibuat dengan melarutkan 190 gram, berarti ini massa MgCl2 ke dalam 5 kg air, berarti ini massa terlarut, ini massa pelarut, ya kan? Dilarutkan dalam. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna. Perbandingan delta Tb larutan A terhadap delta Tb larutan B adalah, baik, solusinya. Nah, kita tulis dulu yang ketahui. Diketahui KB-nya ini sebesar 0,52 gram dari NaCl sebagai zat terlarut. Ini sebesar 58,5 gram. Kemudian gram pelarutnya air ini adalah 5 kilo. 5 kilo itu setara dengan 5.000 gram. Kita rubah ke gram gitu ya. Ini larutan A. Nah, larutan B, ini gram dari si MgCl2 itu sebesar 190, kemudian gram pelarut dari si airnya sama juga 5 kilo, ini setara dengan 5.000 gram. Nah, yang ditanya perbandingan delta TbA banding delta Tb dari si B. Yaudah, tinggal kita bandingin aja. Rumus mencari delta Tb, berarti delta TbA per delta Tb dari si B sama dengan Kb dikali M dikali I. M itu kan tadi penjabarannya gram per mr dikali 1000 per P dalam gram dikali I. Per Kb dikali gram per mr dikali 1000 per P dikali I. KB-nya sama karena ketetapannya sama 0,52 gitu ya. Berarti delta TB dari si A banding delta TB dari si B sama dengan gram dari si A 58,5, MR-nya berapa tadi? 58,5 dikali 1000 per massa pelarutnya. Siapa pelarutnya? Air, 5 kilo, berarti ini setara dengan 5000. Nah, NaCl kan elektrolit, berarti I-nya berapa? Kalau ionisasi Na pos Cl- kan, atau Na-nya 1, Cl1, berarti 2 lah nanti I-nya. Dibagi dengan, oke, gram terlarutnya yang di sini adalah 190, ya kan, gram dibagi 95 dikali 1000 per 5000, ya kan, dikali I-nya, MgCl2, Mg-nya 1, Cl-nya 2, berarti jumlahnya adalah 3. Oke, ini kita mati ya. 1000 bagi 5000 habis nih, 1/5 kan, ini habis 1/5, karena ini sama udah matikan aja lah ya semua. Oke, nah kemudian 58,5 bagi 58,5 habis 1, berarti sisalah 2. 190 bagi 95, 95 kali 2 kan 190 kan, berarti habis 2. Berarti sini perbandingannya 2 banding 2 kali 3, berarti 6. Atau sederhananya 1 banding 3, sama-sama bagi 2 kan, sehingga jawabannya adalah yang E. 11. Soal SBMPTN 2015 dengan kode soal 533. Tetapan kenaikan titik didih molal air adalah 0,52. Berarti tetapan kenaikan titik didih, berarti ini adalah si KB. KB-nya 0,52. Larutan A dibuat dengan melarutkan 10,3 gram NaBr ke dalam 500 gram air. Berarti ini sebagai gram terlarut, ini sebagai gram pelarut. Ini larutan A. Larutan B dibuat dengan melarutkan 5,55 gram CaCl2 ke dalam 500 gram air. Berarti ini gram terlarut,
Ini adalah gram pelarut dari larutan B. Kedua senyawa tersebut trionisasi sempurna. Berarti kalau trionisasi sempurna artinya alfanya sama dengan 1. Kalau alfanya sama dengan 1 berarti I-nya, harga faktor Van Hoff-nya sama dengan nanti jumlah ionnya. Perbandingan delta Tb larutan A terhadap delta Tb larutan B adalah, oke, ini sama seperti soal nomor 10 ya, mengenai perbandingan. Langsung saja solusinya. Nah, diketahui katanya Kb-nya ini sebesar 0,52, kemudian gram terlarutnya 10,3 gram, gram pelarutnya ini adalah sebesar 500 gram air. Ini tadi larutan A. Nah, larutan B, gram terlarutnya itu dia sebesar berapa? Nah, gram terlarutnya itu dia sebesar nih 5,55 gram gitu kan. Kemudian gram dari si pelarutnya 500 gram dari si air. Nah, yang ditanya adalah tentang perbandingan. Berarti ini yang ditanya adalah mengenai perbandingan, ya kan? Oke. Nah, delta Tb dari larutan A dibagi dengan delta Tb dari larutan B. Nah, tadi rumus delta Tb apa? Kb dikali M dikali I. Kan seperti itu. Berarti sini kita buat Kb dikali molal itu rumusnya kan gram per mr dikali 1000 per P dikali I. Berarti Kb dikali gram per mr dikali 1000 per P dikali I. Kb-nya habis sama mati. Oke, gram dari larutan A itu 10,3 dibagi mr-nya berapa? 103 dikali 1000 per 500 nih. Punya si A, ini tadi kan punya A. Ini punya B kan? I-nya. NaBr, ionisasi Na pos Br min, Na-nya 1, Br-nya 1, berarti 2. Berarti sini nanti kali 2, kan gitu ya. Berarti per, oke per, ini enggak di sini ya, sini per, gramnya 5,55 dibagi mr-nya 111 dikali 1000 per massa pelarutnya 500, I-nya CaCl2, berarti berapa lah ini? Ya, benar, 3 ya. Ca-nya 1, Cl-nya 2. Berarti sini kali 3. Oke, yang sama kita matikan. 1000 bagi 500, 2. 1000 bagi 500, 2. Karena sama, habislah dia kan. 10,3 bagi 103. Ya kan? Ini kan sama ya, 103 per 103, 1. Karena ini 1 di belakang koma, berarti jadi 0,1. 555 per 111. 111 kali berapa supaya 555? Kali 5 kan? Nah, ini karena dia 2 angka belakang koma, berarti kita buat menjadi 0,05 ya kan? 0,05. Oke. 0,1 kali 2 berarti 0,2. 0,05 kali 3 berarti ini 0,15. Nah, ini sederhananya ini kan sama ini ya. 0, sama 0,20 berarti sama-sama bagi 0,05 ya, berarti ini jadinya 4 per 3. Oke, sehingga jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Berikutnya nomor 12, soal SBMPTN 2016 dengan kode soal 213. Larutan A dibuat dengan mencampurkan 0,005 mol kalium klorida. Berarti ini mol dari si kalium klorida. Dan 0,03 mol magnesium klorida. Berarti ini mol dari magnesium klorida dalam 1 kg air. Air tadi sebagai pelarut. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,01 mol. Berarti ini mol dari glukosa dalam 500 gram air. Bila garam klorida terdisosiasi sempurna dalam air, maka perbandingan kenaikan titik didih larutan A terhadap kenaikan titik didih larutan B adalah, oke, berarti ini soalnya mengenai perbandingan.
perbandingan. Solusinya adalah, oke, kita buat dulu diketahuinya. Berarti di situ diketahui mol dari si kalium klorida. Apa rumus kalium klorida? Itu adalah KCl. Berarti mol dari KCl 0,005 mol. Berikutnya diketahui mol dari si magnesium klorida. Apa rumus magnesium klorida? Itu adalah MgCl2. Berarti sini mol dari MgCl2 sebesar 0,03 mol. Dilarutkan, berarti P massa pelarut kan? Massa pelarutnya itu sebesar 1 kilo. 1 kilo ini setara dengan 1000 gram. Ini adalah larutan dari si A. Kemudian larutan B diketahui molnya. Mol dari siapa? Glukosa. Berarti mol dari si glukosa itu sebesar 0,01 mol. Kemudian massa pelarutnya ini adalah 500 gram air. Yang ditanya tentang perbandingan, ya kan? Ini adalah larutan B, berarti perbandingan. Delta TB dari larutan A banding delta TB dari larutan B. Nah, ini rumus delta TB itu kan KB dikali M dikali I per KB dikali M dikali I. Tapi di sini zat terlarut dari si A itu ada dua jenis zat terlarut, ada KCl sama MgCl2. Sedangkan di larutan B itu zat terlarutnya hanya satu, yaitu glukosa. Sehingga dari sini sebenarnya bisa kita jabarin nih. Oke, KB ini habis ya, kita matikan aja ya. KB berarti tinggal M kali I. Nah, karena yang A itu zat terlarutnya ada dua, berarti gini aja kita buat. Mol dikali I tambah nanti mol dikali I. Jadi kalau ada 3 nanti mol kali I, mol kali I, mol kali I. Sampai berapa nanti jumlahnya? Dikali 1000 per P total. Ini P total dalam gram per. Nah, karena ini yang di bawah zat terlarutnya hanya satu, berarti kita pakai rumus apa? Pakai rumus yang molaritas gram per mR dikali 1000 per P dikali I. Oke, kita masukin nih. Mol yang pertama itu adalah 0,005 dikali I-nya. KCl berapa I-nya? 2 ya. K-nya 1, Cl-nya 1. Berarti 2 ditambah yang ini molnya 0,03 dikali I-nya berapa? Mg-nya 1, Cl-nya 2, berarti 3. Tutup kurung, dikali 1000 per massa pelarut. Berapa massa pelarutnya? Yang A 1000. Kan berarti sini 1000 per. Oke. Di sini. Nah, sini gram per ml, gramnya nggak ada. Yang kasih tau mol. Nah, gram per ml ini rumus apa? Rumus mol. Berarti tinggal kita masukin aja 0,01 dikali 1000 kali P-nya berapa? 500 dikali I-nya 1 karena glukosa. Glukosa adalah non-elektrolit. 1000 bagi 1000 habis. 1000 bagi 500 2, ya kan? 0,005 dikali 2 0,01, ya kan? Berarti sini save dulu 0,01. 0,03 kali 3 berarti sini 0,09. 0,01 tambah 0,09 itu adalah 0,1. Ya kan? Berarti di sini ini adalah 0,1 per 0,01 dikali 2 berarti sini 0,02. Ini atas 10 ya. Berarti 0,10 bagi 0,02 ini adalah 5. Berarti sini 5 per 1. Berarti perbandingannya 5 banding 1. Sehingga jawabannya adalah yang B. 13 soal SBMPTN 2016 kode soal 221. Sebanyak 0,05 mol garam X terdisosiasi sempurna dalam 100 gram air. Berarti di sini diketahui mol dari si garam X itu sebesar 0,05. Ini terlarut, ini pelarut kan, 100 gram air sebagai pelarut mempunyai kenaikan titik didih yang sama. Nah, berarti delta TB dari X sama dengan
larutan 0,1 mol NaCl dalam 100 gram air. Berarti di sini kasih tahu mol NaCl 0,1, massa darah airnya 100 gram. Bila NaCl terdisosiasi sempurna dalam air, maka faktor Van Hoff garam X adalah. Langsung saja kita buat solusinya. Dari sini diketahui mol dari si X adalah 0,05 mol. Berikutnya massanya, berarti ini adalah massa pelarut sebesar 100 gram. Mol dari si NaCl ini sebesar 0,1 mol. Massa pelarutnya ini sebesar 100 gram. Bila NaCl terdisosiasi sempurna dalam air, maka faktor Van Hoff. Berarti yang ditanya adalah I dari si garam X. Nah, tadi dia bilang delta Tb dari si garam X ini kan sama dengan delta Tb dari NaCl, kenaikan titik didih. Delta Tb itu rumusnya adalah Kb dikali M dikali I. M kalau kita jabarin gram per mr dikali 1000 per P dikali I. Sama dengan, berarti Kb dikali gram per mr dikali 1000 per P dikali I. Kb-nya sama ya ketetapannya. Oke, gram dari si X. Oke, yang diketahui kan molnya. Berarti ini gram per mr itu kan rumus mencari mol. Berarti langsung aja molnya 0,05 dikali 1000 per massa pelarutnya 100. I-nya yang ditanya sama dengan gram per mr ini mol 0,1, berarti ini 0,1 dikali 1000 per 100. Nah, karena NaCl-nya terdisosiasi sempurna, berarti harga I-nya sama dengan N, jumlah ionnya. NaCl itu kalau ionisasi kan Na positif, Cl negatif, berarti ada 2 kan, atau Na-nya 1, Cl 1, berarti 2 dikali 2. Oke, ini habis ya, ya kan? Di sini sebenarnya 10, ya kan? 1000 bagi 100 10, 10 habis ya, ya kan? Oke, atau gini aja, 0,1 kali 10 1 kali 2 berarti 2, berarti I sama dengan 2. 0,05 dikali 10 0,5 kan, bagi kemarin berarti pindah, berarti jadi bagi 2 dibagi 0,5 adalah 4, maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal SBMPTN 2016, kode soal 23114. Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,1 mol sukrosa dalam 500 gram air. Berarti diketahui mol dari sukrosa 0,01, massa pelarutnya 500. Ini larutan A. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,001 mol KNO3 dan 0,001 mol MgNO3 ke dalam 500 gram air. Berarti diketahui mol KNO3-nya, kemudian mol dari MgNO3, massa pelarutnya 500 gram. Ke dalam garam ini terdisosiasi sempurna. Berarti kalau terdisosiasi sempurna artinya terurai dengan sempurna ya. Sehingga harga alfanya sama dengan 1. Makanya harga I-nya, faktor Van Hoff-nya nanti sama dengan jumlah ionnya atau N-nya. Perbandingan kenaikan titik didih larutan A terhadap kenaikan titik didih larutan B adalah, berarti yang ditanya perbandingan antara kenaikan titik didih A dan B. Solusinya adalah, baik, kita tuliskan dulu, diketahui mol dari si sukrosa ini adalah sebesar 0,01 mol, massa dari si pelarutnya ini sebesar 500 gram. Kemudian ini larutan A, kemudian berikutnya mol dari si KNO3 ini sebesar 0,001 mol. Kemudian mol dari si MgNO3 2 kali, ini sebesar 0,001 mol juga.
massa pelarutnya, ya kan, gram dari si pelarutnya ini sebesar 500 gram. Yang ditanya adalah perbandingan kenaikan titik didih. Berarti kenaikan titik didih ini adalah delta TB. Berarti delta TB A banding delta TB dari larutan B. Rumus delta TB itu sebenarnya KB dikali M dikali I per KB dikali M dikali I. Kalau yang A, zat terlarutnya hanya ada satu, yaitu sukrosa. Tapi kalau yang B, zat terlarutnya ada dua, yaitu KNO3 dan MgNO3 dua kali. Sehingga, oke, ini KB sama KB berarti habis, ya kan? Nah, rumus molalitas tadi kan ini kan, rumus molalitas gram per ml kali 1000 per P. Berarti kalau langsung aja kita buat gini boleh ya. Delta TBA banding delta TBB. Nah ini dia. Karena kebetulan dikasih tau mol, langsung aja lah kita buat mol dikali 1000 per P. Kita aja lah ya. Berarti mol dikali 1000 per P kali I per. Nah, karena di sini dia ada dua jenis zat terlarutnya, maka kita buat gini aja. Mol dikali I tambah mol dikali I kali 1000 per P dalam gram. P-nya ini P total. Oke, langsung aja kita masukin. Berarti molnya 0,01 dikali 1000 per 500. Sukrosa non elektrolit berarti I-nya 1 per molnya di situ 0,001 dikali I-nya KNO3 sesuaikan dengan jumlah ionnya. K-nya 1, NO3-nya 1, berarti 2 ya. Berarti 2 ditambah ini molnya 0,001 dikali I-nya, Mg-nya 1, NO3-nya 2, berarti 3 dikali 1000 per massa pelarutnya 500. Oke, 1000 bagi 500 ini 2, 1000 bagi 500 2, 2 bagi 2 habis ya kan? Berarti di sini jadinya 0,01 per 0,001 kali 2 0,002 ditambah 0,001 kali 3 0,003 ditambah 0,002 berarti jadinya 0,005 ya kan. Ini perbandingannya berapa banding berapa? Berarti 2 banding 1 kan, sama-sama bagi 0,005. Berarti 2 banding 1. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, demikian untuk topik kenaikan titik didih yang part 2-nya. Jangan lupa tetap ikutin channel Solusi Saintek karena kita akan membahas soal-soal UTBK atau SBMPTN yang tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih semuanya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta di-share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.